Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khatama ar-rusuli bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatamal kutuba bil Qur'anil Karim wa ja'ala al-arabiyyata lisana hadzal din al-khatimu ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penutup di antara rasul-rasul, kemudian menjadikan kitab-kitab Al-Qur'an menjadi penutup di antara kitab-kitab yang lainnya yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah, kepada rasul-rasul Allah, dan menjadikan ja'alal arabiyyata lisana hadzal din al-khatim, menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa penutup di agama ini, agama Islam. Alhamdulillah, ashkurukum syukran jazilan bihudurikum fi hadzal masjid wa huwa al-makanil lis-shalah, wa ashkurukum ala ni'amillahi katsirah hatta nastati'an najtami'a fi hadzal makan fi halin wasihatin insyaallah. Qabla dzalika, sebelum itu izinkan ana untuk menyampaikan sedikit pembahasan kita kali ini, yaitu insyaallah atas izin Allah kita akan belajar bahasa Arab. Mengapa harus bahasa Arab? Karena banyak sekali kehebatan bahasa Arab ini yang tidak kita sadari ya. Bahkan bahasa Arab ini digunakan oleh banyak dari nabi-nabi Allah. Dan yang kita tahu, Rasulullah SAW sebagai nabi yang bahasa umminya adalah bahasa Arab. Dan ternyata setelah analisis sedikit-sedikit, ternyata bahasa Arab ini sudah digunakan oleh nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Hud. Dikatakan wa arba'atun minal arabi hudun wa salihun wa syu'aib, dan nabimu ini wa nabiyuka hadza ya Abadzar. Rasulullah SAW berkata kepada Abi Dzar, mengatakan bahwa bahasa Arab ini sudah digunakan oleh Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syu'aib, dan nabimu ini wahai Abadzar. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Padahal kita sadari bahwa Nabi Nuh itu hidup sebelum Masehi sekian abad. Dan alhamdulillah atas izin Allah bahasa Arab ini dijaga oleh Allah sampai hari ini. Ana sedikit membacakan, pada tahun 2009 UNESCO menginformasikan bahwa saat ini ada 6.000 bahasa di dunia, dan sebanyak lebih dari 200 bahasa telah punah dalam 3 generasi ini. 538 masuk level kritis, hampir punah. 502 sangat terancam, 632 terancam, dan 607 tidak aman. Dikatakan bahasa itu terjaga ketika ada penuturnya sekitar minimal 500 orang. Itu sudah dikatakan bisa dibudidayakan ya. Sedangkan di Indonesia itu sendiri, dari 742 bahasa daerah, 169-nya diantaranya terancam punah karena jumlah penuturnya kurang dari 500 orang. Contoh saja di Jawa di Jawa itu ada bahasa Sanskerta, dan itu sudah tidak ada lagi karena tidak ada penuturnya. Kemudian ada lagi bahasa Jawa Kawi gitu ya, dan sudah nggak ada lagi penuturnya karena nggak ada yang jaga gitu. Namun bahasa Arab ini berbeda di antara bahasa-bahasa yang lain. Allah yang menjaganya langsung. Kita masuk ke keistimewaan bahasa Arab terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pelajaran kita, dars kita hari ini. Pertama, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang paling fasih. Yang kita tahu bahwa bahasa Arab itu juga bahasa yang sangat sempurna juga. Contohnya kalau kita bilang Rus itu di sana sudah masuk ke padi, nasi, dan lain-lainnya. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia sudah
Kalau kita bilang beras itu belum tentu nasi. Kita nasi belum tentu beras. Ada lagi nasi bubur, beda lagi bahasanya. Kalau di bahasa Arab cukup rus itu sudah cukup mengatakan bahwa ini adalah nasi gitu. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas kalau kita pelajari dan insya Allah ringkas gitu ya. Ana sedikit mengatakan dari qaulul salaf dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, sesungguhnya ini bagian dari agama kalian. Bagaimana kita ingin belajar fikih, bagaimana kita ingin belajar membaca Al-Quran, bagaimana kita khusyuk ketika sholat, ketika kita tidak bisa belajar bahasa Arab. Apa artinya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim jika kita tidak tahu apa artinya? Bagaimana kita membaca, ingin khusyuk ketika sholat gitu ya. Ketika sholat, kalau Anas sendiri pribadi ketika di Ma'had dulu sangat muncul kenikmatan itu ketika sudah bisa bahasa Arab gitu ya. Sangat bisa lebih mendalami arti-arti yang ada terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka ini menjadikan PR buat kita semuanya bahwa umat muslim kita dituntut untuk bisa belajar bahasa Arab gitu ya. Dan dewasa ini banyak orang-orang yang justru mengabaikan pentingnya belajar bahasa Arab, lebih mementingkan anaknya, contohnya anaknya lebih sreg untuk belajar bahasa Inggris daripada bahasa Arab gitu ya. Padahal bahasa Arab itu mudah. Di dalam surat Yusuf itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Dulu saya belajar bahasa Arab itu mulai SMA. Jadi SMP dan SD itu belum sama sekali tidak mengenal bahasa Arab. Masuk ke Ma'had 1 tahun itu masuk ke takhusus bahasa Arab. Itu program khusus untuk belajar bahasa Arab. Dan kitab yang anak pakai itu Arabiyah Linnasyi'in. Dulu kitabnya itu 6 jilid. Dan ketika masuk madrasah aliyah, saya memakai kitab ini Arabiyah Baina Yadaik. Ini lebih modern ya. Kosakatanya juga lebih lengkap lagi. Contohnya penggunaan kosakata TV dalam Arabiyah Linnasyi'in itu tilfas. Tapi kalau Arabiyah Baina Yadaik, penggunaan kosakata TV itu dibahasakan dengan at-televisiun. Kemudian contoh lainnya radio. Radio itu kalau di bahasa Arab dulu itu ida'ah. Kemudian kalau masuk ke sini itu bisa radio gitu-gitu. Radio gitu. Ini hal yang wajar di dalam bahasa, tentu ada perkembangan ya dalam masa ke masa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Sesungguhnya kami telah buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat belajar, dan Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Maka di sini para ulama pun sepakat bahwa ketika kita ingin belajar bahasa Arab itu kita sudah ada upaya untuk meluruskan lisan kita. Karena dengan kita belajar bahasa Arab tentu saja kita akan mendapatkan manfaat yang tentu saja itu manfaatnya akan kembali ke kita lagi gitu ya. Maka dikatakan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna di antara bahasa-bahasa yang lain. Apalagi kita orang umat muslim, tentu hal ini hal yang menjadi penting buat kita agar kita termotivasi untuk bisa belajar bahasa Arab. Taib. Kita langsung masuk ke lembar belajar kita hari ini. Nanti insyaallah di pembelajaran Arabiyah Baina Yadaik ini kita akan belajar fahmul masmu', kemudian fahmul makru', fahmul maktub, dan ini tentu saja termasuk dari bagian dari belajar bahasa Arab ya. Sebetulnya kalau kita yang belajar bahasa Arab itu dua hal yang harus dipelajari sebenarnya. Itu ada nahwu dan shorof. Namun nahwu dan shorof ini tingkatannya menurut anak pribadi itu tingkatnya agak lebih tinggi gitu ya. Apalagi saat ini kita sedang belajar benar-benar di tingkat yang mungkin bisa dikatakan sudah berumur gitu ya. Belum tidak dari awal, tidak dari kecil gitu belajar bahasa Arab itu.
Untuk anak sendiri sewaktu itu juga belajar bahasa Arab itu dimulai dari hiwar atau percakapan, bukan dari kaidah-kaidah gitu. Nah, nahwu dan sorof ini lebih ke kaidah-kaidah. Dan insya Allah semoga Allah mudahkan ketika kita konsisten dalam kajian kita kali ini, insya Allah kita akan belajar juga nahwu dan sorofnya insya Allah. Dan kenapa anak pilih muhadatsah atau percakapan Arabiyah baina yadak ini? Tentu saja ini memudahkan kita dalam berbahasa Arab. Tentu di sini dalamnya ada percakapan-percakapan. Ketika nanti kita misalkan Allah takdirkan kita berangkat untuk umroh atau haji, tentu ini bisa bermanfaat, ya, manfaat bagi kita dalam misalnya bertransaksi, atau bisa misalkan kita ingin menanyakan sesuatu ke penduduk di sana, misalkan seperti itu. Baik, kita masuk, silahkan dibuka. Kita masuk ke halaman yang kedua. Di situ ada hiwar dan anak akan putarkan audionya, silahkan disimak bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dilihat. Al-Arabiyyatu baina yaday. Halaman pertama itu ada di yang gambarnya dua orang laki-laki memakai sorban. Ya. سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول الوحدة الأولى. Ya, al-wahdatul ula itu adalah pelajaran yang pertama. Ya, di sini kita akan belajar at-ta'aruf, at-tahiyyah wa ta'aruf ya. At-tahiyyah wa ta'aruf ini artinya adalah ucapan untuk salam dan perkenalan. Ya. Lanjut. التحية والتعارف. الدرس الأول. Ya, ad-darsul awal adalah pelajaran yang pertama. الحوار الأول. Al-hiwarul awal adalah percakapan yang pertama. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. Baik, di sini tugas kita di situ ada gambar mata, telinga, dan pengulangan. Yaitu undur wastami' wa a'id, yaitu lihat dan simak, nanti ulangi. Tapi nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. Baik, di sini perintahnya wal'an ja'a dauruk, sekarang giliran kalian. Sekarang para jamaah silakan disimak dan nanti bisa ditirukan dan diulangi. انظر واستمع وأعد. Undur wastami' wa a'id. Lihat, simak dan ulangi. السلام عليكم. Silakan. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. Silakan tirukan. اسمي خالد. Ismi ما Khalid. اسمك؟ Silakan diulangi. Ismi Khalid. Masmuka. اسمي خليل. Ismi Khalil. كيف حالك؟ Kaifa haluk? بخير والحمد لله. Alhamdulillah. وكيف حالك أنت؟ Wa kaifa haluka ant? بخير والحمد لله. Bi khairin الحوار walhamdulillah. الأول. Baik, kita bahas sebentar di hiwar kali ini. Jika membawa pena bisa ditulis artinya ya. Di sini ada percakapan antara siapa dan siapa? Khalid dan Khalil. Baik. Sebelum kita mulai, kita harus ketika kita ingin hiwar, maka lahjah yang kita ucapkan harus juga sama dengan ucapan yang ada di audio tadi ya. Jadi itu salah satu cara untuk kita bisa belajar bahasa Arab dengan aksen-aksen orang Arab tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk, gitu-gitu. Soalnya ini bisa memudahkan gitu ya. Tapi di situ ada percakapan Khalid dan Khalil.
Dan assalamualaikum ucapan salam, selamat atas kalian, waalaikumsalam, dan begitu juga dengan kalian. Kemudian Khalid, ismi Khalid artinya adalah namaku Khalid. Masmuka artinya apa? Ada yang tahu? Siapa namamu? Kemudian ismi Khalil, namaku adalah Khalil. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah, alhamdulillah dengan keadaan baik, alhamdulillah. Wa kaifa haluka ant, bagaimana kabarmu? Nah, di Arab, di bahasa Arab itu ada istilah namanya takkid. Takkid adalah untuk penguatan. Jadi misalkan kita sebenarnya kalau kita mau menunjuk orang cukup kaifa haluk, tapi di sini agar pasti bahwa kamu orangnya kaifa haluka anta gitu. Bi khairin walhamdulillah, kondisi baik dan alhamdulillah. Seperti itu. Kita lanjut ke yang bawah. انظر واستمع. السلام عليكم. Disimak dengan dengar dulu. وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خديجة، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. طيب. والآن جاء دورك. والآن جاء دورك. Sekarang انظر kita واستمع وأعد. السلام عليكم. tirukan. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. اسمي خولة، ما اسمك؟ Ismi Khawla, masmuki? اسمي خديجة. Ismi Khadijah. كيف حالك؟ Kaifa haluki? بخير والحمد لله. Bi khair وكيف walhamdulillah. حالك أنت؟ Wa kaifa haluki anti? بخير والحمد لله. Bi khairin walhamdulillah. الوحدة الأولى. Baik, kita artikan dulu. Sebelumnya, Dok, Afwan bisa dibagikan untuk jamaah yang hadir. Baik, kita artikan bersama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Nah, di sini ada yang tahu ini hiwar antara siapa dan siapa? Khawlah dan Khadijah. Baik. Khawlah dan Khadijah ini sama tadi percakapannya. Ismi Khawlah, namaku adalah Khawlah. Masmuki, siapa namamu? Nah, di sini ada perbedaan para jamaah sekalian. Masmuki dan masmuka itu yang akan membedakan bahwa di penyebutan untuk laki-laki dan perempuan. Ketika ka itu mengartikan dia laki-laki, kamu laki-laki. Kalau ki untuk perempuan. Baik, kalau kita ingin tanya kepada laki-laki masmuka, kalau perempuan masmuki. Seperti itu ya. Sama seperti kaifa haluk. Sebenarnya kalau diputus jadi satu kata itu cukup kaifa hal. Cuman ketika kita ingin berbicara sama orang berarti kaifa haluki, kaifa haluka. Seperti itu. Fahim tum di sini? Bisa dipahami ya. Baik. Kaifa haluki, bagaimana kabarmu perempuan? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Ini termasuk dari adab orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab itu kalau dia ada yang bertanya kabar pasti akan tanya balik dengan percakapan yang seperti ini. Bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluki anti, seperti itu ya. Ini termasuk kebiasaan orang-orang Arab dan mungkin juga kebiasaan orang Indonesia juga seperti itu ya. Dan kita di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Maafi, masya Allah. Baik, sekarang kita baca bersama-sama. Baik, Khalid wa Khalil bersama-sama ya. Wahid, itsnain, tsalatsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bi khairin walhamdulillah. Baik, orang-orang Arab itu ketika dia memutus kata, dia pasti akan mematikan kata setelahnya ya. Mewakofkan kalau di Al-Qur'an itu. Wa kaifa haluka ant? Seperti itu. Wa kaifa haluk, gitu-gitu cukup. Ismi Khalil, enggak ada ismi Khalili gitu.
Nanti kalau kita baca lengkap itu masuknya nanti ke nahwu dan shorof gitu. Untuk kita ngomong itu kita pasti di akhir kata itu pasti dimatikan. Kita masuk ke percakapan yang bawah, Khawlah dan Khadijah. Silakan dibaca. Wahid Itsnain Tsalatsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Baik. Di sini insyaallah mudah. Sekarang kita lanjut ke lembar berikutnya, Shafah Ats-Tsalits, halaman yang ketiga. Sekarang kita dengarkan lagi audionya. Kali ini kita akan tadribat, yaitu latihan soal ya. التحية والتعارف. الدرس الأول. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. Ya, kita akan belajar kosakata ya. Di situ ada gambar-gambar dan itu ada kosakatanya. فحالك. Kaifa haluka? أنت. Anti. ما اسمك؟ Masmuka. كيف حالك؟ Kaifa haluki? أنت. Anta. اسمك. Masmuki. Seperti itu. Baik. Sekarang silakan diperhatikan kaifa haluk apa artinya? Ma ma'ana? Bagaimana kabarmu? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kaifa haluki? Kabarmu perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, masmuka, siapa namamu laki-laki. Masmuki, siapa namamu perempuan. Baik. Sekarang kita akan latihan soal. Tadribul awal, sil bainal ibarah was surah al munasibah. Sambungkan di antara ungkapan-ungkapan di bawah ini dengan gambar-gambar yang sesuai. Baik, silakan ya, langsung saja ya. Gambar perempuan lagi ngobrol ini masuk ke mana? Ke percakapan yang mana? Sebaliknya, halaman yang ke-3 yang tadribat. Ya, itu. Sebaliknya. Ya. Yang langsung Ana bantu ya. Di sini yang gambar pertama sebelah kanan atas itu masuk ke masmuki. Ya, siapa nama perempuan. Kemudian yang bawahnya sebelah kanan bawah itu masmuka. Kemudian masuk yang ke tengah atas itu anta, itu sambung-sambung aja ya, sambung-sambung gitu. Kemudian bawahnya itu masuk ke mana? Yang bawahnya anti, lebih tepatnya anti ini. Ya, untuk yang perempuan yang sebelah kiri atas itu kaifa haluki, yang bawahnya kaifa haluka. Kemudian kita masuk ke tadribu ats-tsani, ajib. Ya, di sini tadrib latihan yang kedua, jawablah. Ya, di sini tugas para jamaah sekalian adalah mengartikan atau bisa menjawab dari percakapan yang ada di tadrib ats-tsani. Pertama, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Mas muka, nama masing-masing ya. Ismi man gitu. Kaifa haluka? Al jawab bi khairin walhamdulillah. Ismi seperti biasa masing-masing, ismi Khalid, ismi Khalil, ismi Khawla, ismi Khadijah. Di sini juga harus diperhatikan untuk pengucapan aku itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Maka di sini cukup ada huruf ya, bisa diperhatikan. Itu ada ismi. Ismi di sini hanya penggunaan huruf ya. Ya. Huruf ya di sini sudah mengartikan laki-laki atau perempuan. Jadi ismi Khawla, ismi Khadijah, ismi Khalid, ismi Khalil tidak ada perubahan. Kemudian masmuki untuk perempuan, kaifa haluk, ismi dan seterusnya. Taib iftahu Shafah ar-rabi', bukalah halaman 4. Kita lanjut ke percakapan yang kedua. Kita dengarkan lagi audionya. Al-wahdatul ula. Ya, al-wahdatul ula masih At-tahiyyatu wat-ta'aruf. Gambar laki-laki yang pakai peci dan yang tidak. Hiwar, percakapan.
halaman yang keempat. Sebaliknya lagi, kita masuk ke percakapan yang gambarnya ini. Masuk ke sini gambar ini. Ya. Naam. Baik. الدرس الثاني Ad-darsu tsani. الحوار الثاني ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Baik, sekarang lihat, simak dan ulangi ya, seperti biasa. السلام عليكم. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ Min aina ant? أنا من باكستان. Ana min Pakistan. هل أنت باكستاني؟ Hal anta Pakistani? نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka ant? أنا تركي. أنا من تركيا. Ana Turki. Ana min Turkiya. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. Baik, kita artikan dulu. Percakapan yang kedua ini antara siapa dan siapa? Muhammad dan Syarif. Muhammad dan Syarif. Baik, di sini assalamualaikum, waalaikumsalam. Min aina ans? Artinya adalah dari mana kamu? Ya, min aina ans? Dari mana kamu? Syarif menjawab, ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Ya, sebelum itu ana ingin menginformasikan bahwa pengucapan dalam bahasa Arab itu terkhususnya untuk Indonesia ya. Indonesia itu kalau di bahasa Arab tuh Indonesia atau Indonesia. Tapi Ustadz Ana sendiri mengucapkan bahwa kalau kita ingin mengucapkan Indonesia jangan pakai aksen Arab Indonesia, tetap harus pakai Indonesia. Indonesia. Tidak perlu pakai harus Indonesia itu belum itu kurang tepat seperti itu. Nah, di dalam bahasa Arab untuk penggunaan huruf-huruf seperti contohnya P dan lain-lainnya itu tidak ada ya. Makanya penggunaan penyebutan huruf negara Pakistan itu menggunakan Pakistan gitu ya. Contohnya lagi misalkan kalau kita ingin Jawa Timur berarti Jawa Tengah, Jawa Syarqi gitu. Jawil Wusta seperti itu. Kita lanjut hal anta Pakistani. Nah, yang membedakan tadi, apakah kamu orang-orang Pakistan? Nah, sini ada perbedaan Pakistaniyun dan Pakistani. Ya, contoh yang di bawahnya juga ada ana Turkiyun min Turkiya. Membedakan apa? Ketika diakhiri dengan huruf ya, maka pengertian ini diartikan menjadi saya orang-orang Turki. Ya, kalau Turki ya berarti negaranya Turki gitu. Saya dari Turki. Kalau pengucapan orang berarti Turkiyun. Seperti contohnya Indonesia. Indonesia kalau saya orang-orang Indonesia berarti Indonesiun. Arabiyah kalau kita pengucapan orang-orang Arab Arabiyun. Gitu maksudnya. Allahu a'lam. Kemudian berikutnya, naam ana Pakistani. Ya, saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka ant? Nah, jinsiyah ini adalah kewarganegaraan. Apa kewarganegaraanmu? Jawabnya ana Turki, ana min Turkiya. Saya orang-orang Turki, saya dari Turki. Ahlan wa sahlan di dalam bahasa Arab, ana pernah mendapatkan dari Ustadz mengartikan ahlan wa sahlan ini bukan hanya sekedar selamat datang, tapi ahlan wa sahlan ini arti lengkapnya adalah selamat menjadi keluarga dan urusan kamu itu menjadi mudah, seperti itu. Itu makna aslinya ya, bukan hanya sekedar selamat datang ahlan wa sahlan, tapi ahlan wa sahlan itu lebih ke selamat menjadi keluarga dan segala urusanmu akan jadi mudah ketika kita menjadi keluarga, seperti itu.
Kita lanjut ke hiwar yang bawah, hiwar al-ba ats-tsani. الحوار الثاني. با. انظر واستمع. Lihat dan simak. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. Wal'an ja'a daur. انظر واستمع وأعد. Silakan diulangi. السلام عليكم. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ Min aina anti? أنا من مصر. Ana min Misr. هل أنت مصرية؟ Hal anti Misriyah? نعم، أنا مصرية. Naam, ana Misriyah. وما جنسيتك أنت؟ Wa ma jinsiyatuki anti? أنا سورية. أنا من سوريا. Ana Suriya. Ana min Suriya. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. Baik, kita artikan. Di sini percakapan antara siapa dan siapa? Maryam dan Zainab. Baik. Seperti biasa, assalamualaikum waalaikumsalam, min aina anti. Seperti biasa di anti untuk perempuan ya. Kamu perempuan. Dari mana kamu? Ana min Misr. Saya dari Mesir. Baik. Hal anti Misriyah? Apakah kamu orang-orang Mesir? Nah, yang membedakan laki-laki dan perempuan bisa diperhatikan di situ ada tak marbutohnya, ada tak belakangnya, itu yang menandakan bahwa membedakan bahwa dia laki-laki dan dia perempuan. Jika tidak ada tak marbutohnya, maka itu sudah dipastikan adalah laki-laki. Kalau ada taknya 6, ada mudzakkar dan muannats. Mudzakkar itu untuk laki-laki dan muannats untuk perempuan. Misriyah, tak marbutoh di situ yang menjadikan saya. Apakah kamu orang-orang Mesir? Naam, ana Misriyah. Ya, saya orang-orang Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti? Dan apa kewarganegaraanmu? Ana Suriyah. Dari mana? Suriah, betul. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Nah, di sini ahlan wa sahlan tidak membedakan karena ini bentuknya ke sifat ya. Lebih ke bentuk kata kerja yang sifatnya masdar dan itu biasa digunakan dalam sehari-hari, maka penggunaannya tidak memerlukan mudzakkar dan muannats. Tapi kita ke lembar yang terakhir, masuk ke lembar yang terakhir di pertemuan kita kali ini, yaitu kita ke al-mufradat atau kosakata. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. Simak, dengarkan dan ulangi. ما جنسيتك؟ Ma jinsiyatuka? ما جنسيتك؟ Ma jinsiyatuki? أنا. Ana. أنا. Ana. باكستان. Pakistan. تركيا. Turkiya. مصر. Misr. سوريا. Suria. باكستاني. Pakistani. تركي. Turki. مصرية. Misriyah. سورية. Suriah. Baik. Silakan Ana akan membacakan dan para jamaah silakan artikan sesuai dengan arti yang tepat. Ma jinsiyatuka? Negaraanmu, kamu laki-laki ya, K-nya laki-laki. Ma jinsiyatuki? Kamu perempuan. Nah, ana saya. Ana lagi saya. Nah, ana juga sama, tidak ada perbedaan untuk mudzakkar dan muannats. Untuk laki-laki dan perempuan pengucapannya tetap ana.
Pakistan, Turkiya, Misr, Suriah, Pakistaniyun, Turkiyun, Misriyah, orang-orang Mesir, Suriah, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian lanjut ke yang terakhir, latihan terakhir tadrib atsani, sil bainal kalimati was surah al munasibah. Sambungkan di antara kalimat dan gambar-gambar yang sesuai. Baik, untuk yang Pakistan, apakah benar di sampingnya itu negara Pakistan? Benar. Kalau pengucapan orang-orang Pakistan berarti menggunakan ya di belakangnya. Jadi Pakistaniyun. Untuk belajar kita diperbolehkan untuk mentanwinkan. Jadi Pakistan, kalau ketika kita menggunakan Pakistani ya, kita juga boleh mengucapkan Pakistaniyun agar memudahkan kita dalam belajar. Pakistaniyun dan Pakistani gitu ya. Untuk Pakistan digambar yang pulau itu Pakistan. Kemudian yang bawahnya Suriah itu digambar yang warna hijau. Kemudian orang foto tadi itu Suriyun. Kemudian yang Mesir, orang-orang Mesir, gambar foto Misriyun, dan digambar pulau Misri. Kemudian di bawahnya lagi ada orang Turki, berarti masuknya Turkiyun. Untuk yang gambar pulau berarti Turkiya. Masya Allah. Laqad intahaina fi hadhihi al-barnamaj lidar sana fi ta'limil arabiyyah lil arabiyyah baina yadaik. Tapi sebelum itu, alhamdulillah kita sudah selesai di tadrib kita yang pertama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita telah menyelesaikan, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Insyaallah masih tebal di sini. Ya, masya Allah, luar biasa. Semoga Allah mudahkan bisa selesai. Dulu anak belajar itu selesai dalam waktu 1 tahun ya. 1 tahun itu ada 3 kitab, dan ketebalan dari kitab itu masing-masing seperti ini semua. Insyaallah untuk kitab yang pertama ini mudah ya, insyaallah dimudahkan Allah. Dalam arti isinya ini cuma hewar-hewar dan tadribat-tadribat yang tentu ini memudahkan lagi. Nanti masuk ke kitab yang ketiga itu isinya tentang kisah-kisah, dan itu tentu memerlukan konsentrasi dan kosakata yang lebih banyak lagi ya. Dan di sini ana harapkan di kajian kita kali ini lebih mementingkan dari kosakata, mementingkan dari menghafal mufradatnya dan hewarnya bisa dicoba ya. Mufradatnya dan hewarnya harus terus-menerus diulang agar ini semakin melekat di diri kita. Baik, insyaallah Arabiyah baina yadaik ini tentu disusun untuk orang-orang yang tidak belajar bahasa Arab. Ini tulisannya silsilah fi ta'limil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Jadi ini silsilah untuk orang-orang yang pengen belajar bahasa Arab dan untuk non Arab ya. Ini disusun khusus untuk orang-orang yang nggak belajar yang tidak ngomong bahasa Arab ya. Insyaallah seperti itu. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa ana sampaikan. Ana memohon kepada Allah tentu ini agar menjadi kebaikan untuk diri kita dan kaum muslimin. Tentu saja ana memohon kepada Allah agar kaum muslimin ini ada kecenderungan untuk belajar bahasa Arab ya, minimal 1 minggu sekali, dan itu tentu saja manfaatnya tidak hanya ada pada ana sendiri, maka manfaatnya juga nanti untuk keluarga di rumah, untuk ketika kita membaca Al-Quran, ketika ingin melakukan safar ke luar negeri yang tentu itu ada orang-orang yang berbicara bahasa Arab, dan itu tentu lebih besar manfaatnya ya. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Ana tutup dengan perkataan Imam Syafi'i, la as'alu an mas'alatin min masail fiqhi ila ajabtu anha min qawaidin nahwi. Setiap kali aku ditanya tentang satu masalah fikih, pasti aku jawab dengan kaidah nahwu. Dan kaidah nahwu ini adalah cabang dari cabang-cabang pelajaran bahasa Arab. Asykurukum syukran jazilan, hadza ma aqulu lakum, nakhtatim bi du'a alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.